Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualiti kehambaan kita kepadanya. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan sentiasa diridhai olehnya, dinilai olehnya, dan seterusnya diberikan balasan ganjaran yang setimpal olehnya. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat suasana untuk meneruskan siri kajian kita tentang hakikatul tentang mahabbatullahi wa rasulih, cinta Allah kepada hambanya dan cinta Rasul kepada hambanya, serta cinta hamba kepada Allah dan cinta umat kepada utusan Allah. Kita ingin meneruskan penjelasan yang telah diberikan pada siri lepas berdasarkan tajuk Allah lah yang menyuruh kita berdoa kepadanya, muka surat 12.
1, 2, 3, 4, 5 ayat di situ. Daripada Al-Fatihah ayat yang kelima, Ghafir ayat 60, Ghafir ayat yang ke-14, Al-Isra ayat yang ke-110, dan yang terakhir Al-A'raf ayat 180. Lima ayat ini saya ingin tambahkan penjelasannya dari aspek rahmat Allah dalam doa. Karena tajuknya yakni mahabbatullah. Jadi bukan tafsiran ayat-ayat ini, karena kelima-lima ayat itu kaitannya dengan perintah Allah kepada hambanya untuk sentiasa berdoa kepadanya. Kalau kita perhatikan semua itu perintah berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suruh kita berdoa padanya. Ud'auni astajib lakum, demikian juga fad'ullaha mukhlishin alahuddin, ud'ullaha bid'ur rahman, walillahil asmaul husna, ud'auhu bifad'uhu biha. Jadi semua kelima ayat ini ayat yang menyuruh kita berdoa kepadanya. Kerana pembicaraan kita ini kaitan dengan cinta Allah kepada hambanya, cinta Rasul kepada umatnya, dan juga cinta hamba kepada Allah sebagai Tuhannya, dan cinta umat kepada Rasul Allah sebagai uswahnya, maka kelima-lima ayat yang menyuruh kita berdoa ini kita jelaskan dari aspek mahabbah Allah dalam doa. Jadi saya tidak cerita tentang kaifiah doa, syarat-syarat doa, doa yang maksurat itu macam mana, masa yang sesuai itu bila, bukan itu. Bukan itu penjelasannya, karena tajuknya tentang mahabbah. Jadi kita cuba mengetahui di manakah letak mahabbah Allah di dalam perintahnya kepada hambanya yang menyuruh mereka untuk selalu berdoa padanya. Atau dengan bahasa yang mudah, betulkah perintah Allah kepada kita untuk berdoa kepadanya itu bukti, itulah bukti, tanda cinta Allah kepada kita. Nah, sudut ini, aspek ini yang kita cuba nak gali. Betulkah perintah Allah pada kita untuk berdoa padanya itu bukti bahwa Allah cinta kita? Jika iya, bagaimana penjelasannya? Ini yang kita pelajari. Jadi lagi sekali, bukan tentang cara berdoa macam mana, waktu berdoa mustajab itu macam mana, faktor-faktor yang menyebabkan doa itu ditolak atau dikabulkan itu apa, doa yang maksud daripada Nabi itu apa, betul bukan. Itu penjelasan lain. Penjelasan lain. Sebagiannya telah kita pelajari pada siri yang lepas. Jadi hari ini saya ingin teruskan. Kita ingin fahami
bukti mahabbah Allah pada hambanya, yakni perintah doa. Dia suruh kita berdoa. Sebelumnya, saya ulangi sekali, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau telah menyatakan begini, inni la ahmilu hamal ijabah wa innama ahmilu hamal du'a. Sesungguhnya aku ini tidak diberi bebanan untuk ijabah, kemakbulan doa. Artinya, makbul atau tidaknya doa kita, itu bukan Allah bebankan kepada kita. Bukan. Tapi yang Allah bebankan, yang Allah perintahkan pada kita, yakni berdoanya. Ingat, yang Allah perintahkan pada kita untuk kita lakukan dengan sempurna, berdoa. Dikabul atau tidak, itu bukan taklif yang Allah bebankan pada kita. Itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, di mana rahmat Allah dalam perintahnya untuk kita berdoa? Umar bin Khattab kata, "Fa'idha ulhimtad du'a, fa'innal ijabata ma'ahu." Apabila Allah telah mengilhamkan kamu untuk berdoa kepadanya, maka sesungguhnya ijabah, kemakbulan doa itu sudah beserta menyertainya. Coba kita renungkan ya Mas sekalian. Kita berdoa, mau berdoa tidak, itu kan gerakan yang diberikan oleh Allah. Tanpa hati kita digerakkan olehnya, kita tidak mungkin berdoa. Bila hati sudah digerakkan oleh untuk berdoa padanya, itu ijabah sudah bersamanya. Lalu Umar memberikan contoh. Kama anallaha idza arada ayasba'a abdan au yurwiyahu alhamahu ayakula aw yashrab. Sebagai contoh, sebenarnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya kenyang, contoh, Allah menghendaki kita ini kenyang, itu yang kita harapkan. Kita lapar dan kita menginginkan, mengharapkan kenyang. Maka Allah akan gerakkan hati kita, keinginan kita untuk makan. Allah. Digerakkan hati kita untuk makan. Yaitu tergeraknya hati kita, keinginan kita untuk makan, yang itu ada gerak yang digerakkan oleh Allah, itu mana sudah ada ijabah. Mungkinkah orang lapar dan ingin kenyang, tetapi tidak punya keinginan untuk makan? Masya Allah. Mungkinkah orang dahaga, ingin hilang dahaganya, tapi tidak ada keinginan untuk minum? Yaitu ketika Allah beri kita gerakkan keinginan kita untuk makan, Allah gerakkan keinginan kita untuk minum, itu sudah al-ijabah. Kenyang atau tidaknya, hilang dahaga itu bukan urusan kita, urusan Dia. Yang Allah suruh kita, yang Allah gerakkan dahulu, keinginan untuk makan. Sudah.
Dan menurut sunatullah, menurut kehendaknya, bila kita sudah makan, kita akan kenyang. Wa idza arada, contohnya, ayatuballahu ala abdihi alhamu ayatuba fayatumani. Jika Allah ingin mengampunkan dosa hambanya. Ingat, kita berdosa. Banyak dosa. Dan kita mengharapkan pengampunan bagi dosa kita itu. Dan Allah menghendaki, hendak mengampunkan dosa kita. Bagaimana caranya? Maka Allah ilhamkan, Allah gerakkan hati kita untuk bertaubat. Tergeraknya hati, tiba-tiba timbul keinginan untuk bertaubat, itu adalah rahmat Allah. Itu tanda sayang Allah kepada kita. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pengampunan daripada Allah, ingin diampunkan dosa kita, tapi tidak ada keinginan untuk minta ampun? Coba. Mungkinkah Allah akan mengampunkan? Tidak. Allah menjadikan, menurut peraturannya, ketetapannya, bertaubat itu adalah asbab bagi terampunnya dosa. Nah, pertanyaan, siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita punya keinginan untuk bertaubat? Dia. Bukankah kehendak Allah yang menggerakkan hati kita untuk bertaubat? Itu adalah tanda sayang Allah pada kita. Sebab dengan tergeraknya hati untuk bertaubat, dosa kita nanti diampun. Artinya apa? Sebelum kita melihat pengampunan dosa itu rahmat Allah, lihat yang ada sebelumnya. Rahmat Allah sebelum terampunnya dosa. Apa? Tergerak hati untuk bertaubat. Itu dah rahmat Allah. Bila kita melihat kenyang itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita melihat rahmat Allah sebelum kita kenyang. Apa? Allah gerakkan hati kita untuk makan. Masya Allah. Wa idza aradallahu ayarhamahu wa yudkhilahul jannah yasurruhu li'amali ahli jannah. Apabila Allah menghendaki hambanya dimasukkan dalam surga. Masuk surga itu kan rahmat Allah. Masuk surga itu kan tanda Allah sayang orang itu. Nah, apabila Allah menghendaki ingin memasukkan hamba masuk surga, rahmat apa yang Allah berikan pada hamba itu sebelum dapat rahmat surga? Digerakkan hatinya. Dimudahkan oleh Allah baginya. Dimudahkan untuk apa? Li'amali ahlil jannah. Untuk beramal ahli surga. So itu bersyukurlah kita. Jika tergerak hati nak buat baik, syukuri itu. Bila tergerak hati nak buat baik, nak melakukan suruhan, nak tinggal larangan, dalam bahasa mudah, tergerak hati nak melakukan amalan-amalan yang memberikan kita masuk surga, syukuri. Itu rahmat, itu tanda sayang Allah. Rahmat inilah yang hendaklah kita nampak dahulu. Sebelum dapat rahmat yang selepasnya, yakni surga. Syukurilah jika tergerak hati, saya kata tadi, untuk bertaubat. Sebab itu dah rahmat, itu Allah sayang kita. Sebelum dapat rahmat, tanda sayang Allah yang kedua. Apa? Pengampunan dosa. Masya Allah. Wal masyiatul ilayya iktadat biwujudi hadhil khairat bi asbabiha. Dan sudah menjadi masyiah ilahiyah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah tetapkan bahawa adanya kebaikan-kebaikan ini yang Allah janjikan
dapat kenyang, hilang dahaga, masuk surga. Ini kan kebaikan-kebaikan ini. Dah ditetapkan oleh Allah berikan masyiah ilahiyahnya, ia baru ada, baru wujud bi asbabihal muqaddarah laha, dengan asbab-asbab yang Allah telah tetapkan baik untuk mendapatkannya. Kenyang itu kebaikan bagi orang yang lapar. Allah telah tetapkan untuk mendapat kenyang mesti melakukan asbab. Apa adanya? Makan. Itu Allah tidak bagi kenyang selagi orang itu tidak ada keinginan untuk makan. Nah, keinginan untuk makan itu pun sudah rahmat. Bersyukurlah kalau sudah ada keinginan. Ilmu itu adalah tanda rahmat Allah kepada kita. Tanda cinta Allah pada kita, kita ada ilmu. Tapi ingat, sebelum kita dapat rahmat Allah yang berupa ilmu, sebelum kita mendapatkan cinta Allah berupa ilmu, Allah bagi rahmat pada kita semua. Apa? Tergerak hati untuk belajar. Luar biasa. Mungkinkah orang Allah akan muliakan dia, kasihi dia dengan ilmu, jika hatinya tidak tergerak untuk mencari ilmu? Tidak mungkin. So, bila kita lihat ini semua jamaah sekalian, yang ada rahmat-rahmat, tergerak hati untuk belajar, itu tanda yang kita disayangi oleh Allah. Tergerak hati untuk bertaubat, itu tanda Allah sayang kita. Nah, kasih sayang kesayang ini hendaklah diterima. Jangan ditolak. Ada keinginan tiba-tiba untuk berbuat baik. Ditolaknya. Ya, dari awal-awal kita dah tak maulah. Allah menyayanginya. Subhanallah. Itu kata Umar. Ibnul Qayyim demikian juga. Idza kana kullu khairin asluhu taufiq. Apabila asal segala kebaikan itu adalah taufik daripada Allah, punca segala kebaikan yang kita dapat, puncanya adalah adanya taufik daripada Allah. Ya. Orang kaya raya, kesenangan, punca karena ada taufik. Apa taufik daripada Allah? Digerakkan hatinya untuk bekerja. Siapa yang menimbulkan keinginan kepada kita, dalam diri kita untuk bekerja? Allah. Itu memang taufik. Sehingga Allah nanti bagi itu, bagi itu, bagi ini. Baik, jika semua kebaikan itu berpunca daripada adanya taufik daripada Allah, wa huwa biyadillah, dan taufik itu di tangan Allah, la biyadil abdi, bukan dengan kita. Kalau saya gunakan bahasa mungkin yang lebih keras dan tegas, kita dapat semua ini jamaah sekalian sebenarnya tidak punya modal apa-apa. Kita pandai, kita punya itu, kita punya ini, kita jadi seperti itu, kita tidak punya modal apa-apa. Ada orang kata, iyalah, ini kerja saya, kerja keras saya. Saya dapat semua ini karena saya bekerja kuat. Pertanyaannya, kalaulah Anda mengklaim bahwa kejayaan itu karena kerja kuat, pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati kita untuk bekerja? Itu dulu. Oh iya ya, mana mungkin kita punya keahlian. Itu taufik. Setelah ada keinginan untuk bekerja, siapa yang bagi tangan boleh bergerak-gerak bagi? So haknya hidup ni kita tidak punya modal untuk dapat apa-apa. Kenapa? Semuanya datang daripada Allah. Semuanya. Famiftahu doa. Ini menarik.
Jika semua asal segala kebaikan itu berpunca pada adanya taufik, dan taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Wa miftahuhu, kunci untuk mendapatkan taufik, kunci untuk terbuka hati, tergerak hati untuk bertaubat, kunci tergerak hati untuk mau belajar, kunci tergerak hati untuk bekerja, kunci semua tadi yang buka kan itu taufik tadi. Apa miftahnya? Ad-du'a. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ad-du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu, ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Cara Allah bagi taufik tadi. Setelah kita sudah, ya tiba-tiba selama ini kita tak peduli, katakanlah, tak kisah, tak ambil berat langsung tentang kesalahan-kesalahan lalu, dosa-dosa yang lalu, tak kisah. Seakan-akan tidak punya bebanan apa-apa. Seakan jumpa Allah nanti pasti senang. Walhal dosanya segunung. Dan tak kisah. Karena dia, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba ini, ya Allah, taufik, ya Allah, jalan yang lurus, ya Allah, tunjukkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba Allah bagi dia taufik. Apa taufiknya? Sebagai tanda kasih Allah berkat doa tadi, mohon tadi. Tiba-tiba hati kita dicampakkan dalam perasaan risau. Perasaan menjadi risau, peka terhadap kesalahan. Selama ini tak kisah. Tiba-tiba kenapa hati menjadi celik melihat kesalahan? Allahu Akbar. Rupanya kesalahanku banyak rupanya. Selama ini jangankan dosa besar. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun tak nampak. Bila Allah sudah bagi taufik, sudah dibuka hatinya, mata hatinya jadi terang benderang, sehingga yang dilihat bukan hanya dosa besar, dosa kecil pun dianggap dosa besar. Menangis-nangis, tiba-tiba menangis. Belum istighfar, tiba menangis. Ingat dosanya. Selama ini tak kisah langsung. Tak perasaan langsung, tak peduli langsung tentang kesalahan. Dia fikir dia orang yang paling baik, cukup sempurna bila jumpa Allah. Karena doanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, kan itu satu di antara doanya ya. Dihayati betul ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus. Lalu Allah bagi dibuka hatinya. Buka. Kuncinya doa tadi. Telah dibuka, apa yang dia nampak? Lah. Dosa yang segunung, sebesar gunung Selami langsung tak perasaan, tak nampak. Tiba-tiba selepas hati terbuka, nampak jelas di hadapannya. Taufik kedua, lalu ada keinginan untuk bertaubat. Masya Allah. Dan nanti Allah akan bagi taubat. Ya maklaman akhir nanti Allah akan ampunkan. Tapi untuk mendapatkan pengampunan itu bukan dibagi begitu saja. Pengampunan itu rahmat Allah, itu tanda sayang Allah pada orang itu. Betul. Tapi sebelum Allah bagi pengampunan sebagai tanda kasih sayang pada hamba itu, Allah dah bagi dahulu dah rahmat dan cintanya. Apa ada tadi? Dibukakan hatinya sehingga dosa yang selama ini tak kelihatan, tak nampak olehnya menjadi terang benderang, digerakkan keinginannya, timbul keinginan untuk bertaubat. Dari mana itu dapat? Doa. Mohon kepada Allah. Sebab itu di tangan Allah ya mas kalian. Tadi nyatakan, kata Ibnu Qayyim tadi. Taufik itu biyadillah. Bukan biyadil abdi. Karena di tangan Allah kita minta, ya Allah, minta. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Bukan kita sendiri yang boleh membuka.
Bukan kita sendiri yang boleh memberi nur kepada mata, hati, basirah kita. Bukan. Allah kata mintalah, mintalah. Apalagi dia dah berjanji. Ud'uni astajib lakum. Masya Allah. Mintalah kamu, pasti nanti aku kabulkan. Jadi kuncinya doa itu. Famata u'tiyal abdu hadal miftah. Maka bila mana seorang hamba itu telah diberikan kuncinya, berdoa, memohon, yang menggerakkan ia berdoa itu pun dia juga. Bersungguh-sungguhkah atau tidak bersungguh-sungguh ia berdoa bergantung kepada seberapa besar keinginannya kepada apa yang diminta. Bila seorang hamba itu begitu besar sekali keinginannya terhadap apa yang dia minta, pasti berdoanya bersungguh-sungguh. Itu dalam Quran banyak ayatnya. Orang ditimpa musibah di tengah lautan, takut mati, ingin hidup, dipukul di gelombang, keinginannya untuk selamatkan kan besar. Maka doanya pasti ikhlas. Jadi bersungguh-sungguh atau tidak, doa itu bergantung pada seberapa besar keinginan orang itu terhadap apa yang diminta. Sementara besar atau kecilnya keinginan seseorang itu pada benda yang diminta, bergantung kepada seberapa besar nilai benda yang diminta itu bagi dirinya. Kalau sesuatu yang diminta itu sangat berharga baginya, pasti memintanya bersungguh-sungguh. Tapi jika yang diminta itu dia anggap tak begitu penting, tak begitu perlu, dia nak tapi tak begitu memerlukan, doanya pasti ya sudahlah. Ibarat orang kenyang minta makanan, ya pasti tak menangis-nangislah mintanya. Kenapa? Karena makanan tidak diperlukan hakikatnya bagi orang yang sedang kenyang. Kan gitu. Orang yang sehat mafiat, ya, mohon pada Allah, minta kesehatan. Coba kalau orang kebuluran 3 hari 3 malam. Minta makanan pada orang. Menangis-nangis. Makanan waktu itu baginya sangat berharga. Karena yang diminta itu sangat berharga, memintanya pasti bersungguh-sungguh. ABCD. Semua ingin mendapat pengampunan daripada Allah. Berdoa. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Allah maghfirli, semua doa. Walaupun doanya sama, yang diminta sama, Tuhan yang diminta sama, susunan doanya sama, saya yakin kesungguhan ABCD dalam berdoa mohon ampun tidak sama. Tingkat kesungguhan keseriusannya pasti tidak sama. Bergantung tadi saya katakan, seberapa penting pengampunan yang diminta oleh ABCD bagi dia. Menganggap pengampunan itu sangat penting. Sebab kalau tak diampun, masuk neraka. Terbayang neraka, menangis-nangis dia minta ampun. Bagi B, ya mungkin ya tak seperti itu. Sebab itulah Allah ingatkan. Karena kita disuruh berdoa, maknanya kita ini menginginkan sesuatu yang kita tidak punya daya dan upaya untuk mendapatkannya. Sementara sesuatu yang kita inginkan itu amat penting bagi kita. Kita fuqara. Semakin kita menyadari akan kefakiran diri kita, ketidakberdayaan diri kita,
Ditambah pula semakin mengerti kita apa yang kita minta itu sangat berharga bagi diri kita. Jika gagal mendapatkannya, celaka kita, pasti khusyuk. Pasti. Hampir dapat dipastikan. Tengok. Ibnu Qayyim kata, manakala hamba telah dibukakan, telah diberikan kuncinya ini, faqad aroda aiftahalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki nak buka karena dia sudah punya kuncinya. Kuncinya apa? Doa. Kuncinya apa? Digerakkan. Ya Allah akan bagi apa yang dia minta. Wa mata adallahu anil miftah bagi ya babal khair murtajan duna. Tatkala orang itu tidak mendapatkan kuncinya, pintu kebaikan akan terus-menerus tertutup. Kan dia tidak punya kunci. Itu kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Lalu beliau jelaskan dalam kitab yang lain, Al-Jawabul Kafi, liman sa'ala alid-dawa'i syafi, man ulhimat du'a, faqad urida bihil ijabah. Sesiapa saja yang Allah ilhamkan, digerakkan hatinya untuk menengadahkan tangan berdoa, faqad urida bil ijabah. Sungguh orang itu telah dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki apa? Al-ijabah. Kemakbulan. Sudah. Ud'uni astajib lakum, sudah di tangan. Siapa saja yang Allah gerakkan hatinya untuk berdoa. Ingat ya, orang berdoa mana merasa tidak menginginkan sesuatu yang dia tak mampu mendapatkannya. Sementara sesuatu itu sangat berharga baginya. Digerakkan hatinya. Maka Allah kehendaki dia ijabah. Hanya saja, jamaah sekalian, ada beberapa rahsia yang perlu kita pahami betul tentang doa ini. Ingat ya, doa tadi adalah tanda rahmat Allah pada kita. Oke. Tanda sayang Allah pada kita, tanda mahabbah Allah kepada hambanya, yakni dia suruh kita memohon. Itu tajuknya. Kemudian juga dijelaskan tadi oleh Ibnu Qayyim, aslu kullul khair at-taufiq. Asal dan punca segala kebaikan itu yakni berpunca pada adanya taufik. Taufik itu di tangan Allah. Milik Allah, kuasa Allah, bukan kita. Dan juga saya sampaikan Umar bin Khattab beritahu kita kewajibannya Allah bebankan pada diri ini hanya suruh minta. Dan kita tidak dibebankan untuk memikirkan makbul ke tidak. Ijabah itu di 100% ya Allah. Kita jangan campur tangan ke sana. Yang Allah perintahkan pada kita, bebankan kepada kita, yakni doa. Habis ijabahnya macam nanti ijabah ke tidak, itu urusan dia. Itu di tangan Allah. Nah, bila kita dah faham itu, dan apa saya kata tadi, doa itu adalah perintah doa Allah pada kita itu adalah bukti kasih sayang Allah pada kita. Yang perlu kita faham begini. Jamaah sekalian, pasti kita pernah atau sering atau selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak kabulkan apa yang kita minta.
Bagaimana kita hendak memahami bahwa berdoa itu, suruhan Allah pada kita berdoa itu adalah sebagai tanda kasih sayang pada kita. Jika kita berdoa, Allah tak kabulkan. Macam mana dia suruh kita minta pula tak bagi. Sayang apa? Mungkin kita berfikirnya begitu. Dia pula. Kata dia sayang. Sebagai bukti dia sayang, dia suruh kita memintanya bila perlukan. Kita minta, tak bagi pula. Menurut fikir kita lah, kalau dia sayang, dia suruh kita minta, bila kita minta, bagilah. Mungkin kita sering atau bahkan selalu berdoa tapi apa ni tak dikabulkan. Saya tidak cerita kenapa tidak dikabulkan, apa syarat-syaratnya yang mungkin ada penghalang-halang, bukan itu ya. Saya ulangi sekali, kita tidak bicarakan apa yang menghalangi kemakbulan doa, bukan itu. Itu tajuk yang lain. Kita fokuskan pada rahmat Allah, mahabbah Allah dalam kaitan dengan doa. Kita hanya dari aspek itu. Di mana kasih sayang Allah? Jika dia suruh kita minta, selepas kita minta, dia tak kabulkan. Pokoknya begitulah. Atau begini. Sering kali kita berfikir begini. Oh, Allah sayang kita. Kita merasa dapat rahmat daripada Allah, dapat cinta pada Allah jika doa kita dikabulkan. Ini agak mendalam sikit ya. Jadi saya kena perlahan-lahan, takut salah faham. Bila berdoa dan kata Allah kabulkan, terus kita berkesimpulan Allah sayang kita. Buktinya doa kita dikabulkan. Lain kali pula, ini maknanya tidak adil. Allah suruh kita dah doa pula, dia tak bagi. Tak makbul. Jamaah sekalian, cara berfikir seperti itu adalah tidak betul. Tidak betul. Begini kaidahnya. Rubbama a'taka famana'aka. Boleh jadi. Rubbama saya terjemahkan boleh jadi. Boleh jadi. Dia Allah Subhanahu wa taala memberimu, mengkabulkan permintaanmu, mengkabulkan doamu. Kita minta untung banyak, berniaga, Allah bagi untung. Kita mohon naik jawatan. Kita ingin berjaya, Allah bagi berjaya. Boleh jadi. Dia mengkabulkan permohonan kamu, memberikan apa yang kamu minta. Famana'aka. Namun, Allah menghalangimu. Macam mana nih? Kita minta, kemudian Allah bagi yang kita minta, tapi Allah menghalangi kita, sedang menghalangi kita, tanpa kita sedari. Nanti dijelaskan. Warubama mana'aka fa'ataka. Dan boleh jadi, Allah tidak mengkabulkan doamu. Tidak mengkabulkan hajatmu. Fa'ataka. Namun dia sebenarnya telah memberikan sesuatu pada kamu. Bagi kita, permintaan kita tak makbul. Kita melihat begitu. Tapi hakikatnya Allah telah berikan sesuatu kepada kita. Dengan bahasa mungkin yang mudah, ayat yang mudah, tapi pemahamannya tidak mudah. Mungkin begini ya. Allah bagi yang kita minta, tapi hakikatnya Allah sedang menghalang. Allah sedang tidak membagi pada kita. Atau ketika Allah tak bagi kepada kita, Allah sedang bagi.
Macam mana dia bagi, tapi dia tak bagi. Dia bagi, tapi dia tak bagi. Saya nak bagi satu contoh. Ingat dia, yang diperlukan oleh manusia ini sangat banyak ya mas sekalian daripada Allah. Semua yang hajat, sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu ada di tangan Allah. Apa kita fikir manusia ini hanya perlu makan, minum, ada rumah? Kan tidak kan? Apa fikir manusia ini hanya perlukan harta banyak? Kan tidak. Sangat banyak yang diperlukan oleh manusia ini jamaah sekalian. Apalagi hidup manusia ini dunia akhirat. Paham ya? Apalagi hidupnya dunia akhirat. Dia perlu memberi makanan kepada jasmaninya. Sebab itu perlu makanan. Dia juga perlu makanan kepada rohaninya. Betul kan? Dia bukan hanya perlu makanan untuk jasmaninya menghilangkan lapar dan dahaga. Tapi kan juga perlu makanan rohaninya. Dia perlu bukan hanya setakat perlukan matanya terang. Nampak, melihat dengan terang. Tapi manusia juga perlu mata hatinya tuh terang. Celik. Apalah artinya mata yang ada di kepala dan muka ini terang benderang, semut yang paling kecil pun nampak, kuman pun nampak tanpa mikroskop, ibaratnya lah. Malam gelap gulita pun boleh nampak terang, tatalah matanya macam tu. Ya, sebab mungkin matanya mungkin macam kelawar gamanya, tak tahu macam burung hantu. Tapi hati gelap gulita, mata hati gelap. Kita perlu kedua-duanya. Mata ini terang, mata hati pun terang. Fizikal kita sehat, jiwa sehat. Perut fizikal kita kenyang, jiwa kita pun juga kenyang karena ada makan. Kan perlu kedua-duanya. Nah, maksud ucapan tadi jamaah sekalian, ada orang minta sesuatu, lalu Allah bagi. Namun ia terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sementara yang dihalang mendapatkan itu sesuatu yang lebih berharga baginya. Qarun laknatullah alaih. Coba apa yang Allah tak bagi padanya? Sesuai dengan keinginannya. Tidak ada. Allah bagi pada Qarun apa yang diinginkan. Kan dia kaya raya. Dia kaya raya, dia sehat wa'afiat, dihormati orang, dikagumi orang. Apa yang Qarun nak, Allah bagi. Tapi hakikatnya, dikabulkannya permintaan Qarun oleh Allah Subhanahu wa taala. Famana'ahu, Allah sedang menghalangnya. Maksudnya, anugerah Allah pada Qarun itu justru menjadi penghalang baginya. Penghalang baginya terhadap apa? Untuk jadi orang baik. Kan Qarun jadi jahat karena kekayaannya kan. Kekayaannya malah menghalangnya untuk jadi hamba yang baik. Untuk jadi hamba yang syukur. Ramai jamaah sekalian orang yang tidak menjadi orang baik, jadi orang kufur, jauh daripada Allah, lupa akhirat. Kenapa? Diberi apa yang diminta di dunia. Nak itu bagi. Terhalang. Apakah itu nikmat kalau begitu? Coba. Apakah itu rahmat? Dia dapat apa yang diminta, tetapi hakikatnya terhalang. Ia menjadi penghalang untuk mereka sesuatu yang lebih berharga baginya. Oh, itu rugi sekali orang seperti itu. Apa yang ya Qarun mungkin bangga sekejap. Firaun, apa yang dia tak dapat? Bagi macam-macam oleh Allah. Hingga
Kuasanya luar biasa, Maharaja. Sehingga tergamak mendakwa dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tapi Masya Allah, segala anugerah Allah kepada Fir'aun justru menjadi manik penghalang baginya untuk dapat hidayah, membutakan matanya, hatinya buta. Karena itu kemakbulan doa belum tentu ia adalah rahmat bagi orang itu. Belum tentu. Kita panggil istidros, ya betul istidros. Sebaliknya, boleh jadi Allah menghalang permintaan kita, tak dikabulkan. Namun ia sebenarnya sedang memberikan sesuatu kepada kita. Keinginan kita tidak dapat. Tapi hanya Allah sedang memberikan sesuatu kepada kita. Nah itu tak dapat dihalang. Kenapa? Karena Allah bagi pada kita sesuatu yang lebih berharga daripada tersebut. Sehingga tidak termakbulnya doa itu, bagi orang paham, itulah anugerah Allah. Dia merasa disayangi. Doanya tidak terkabul, malah merasa disayangi. Merasa disayangi. Dan itu ada dalam Quran sudah disebutkan juga, jamaah sekalian. Ya, cerita Qarun dulu lah. Ketika Qarun mempamerkan kekayaannya, kan ramai orang-orang mukmin pengikut Nabi Musa, kaum Bani Israel, yang terpesona dan teringin sekali punya kekayaan sebagaimana kekayaan Qarun, kan? Dia dalam surah Al-Qasas itu ada tuh 82 tuh ada tuh ya. Al-Qasas 82 tuh. Ada itu. Banyak orang-orang mukmin yang imannya lemah dikata laula an manallah, melihat Qarun. Kalaulah aku punya apa yang Qarun punya, seronoknya, kenapalah aku berusaha berdoa tapi tak dapat. Qarun semua dapat. Aku tak dapat. Maknanya permohonannya Allah tak kabulkan, gitulah. Bagi dia doa tak kabul, permintaan kabul itu mana Allah tak sayang. Masya Allah. Bukan, justru ketika Allah tidak kabulkan permintaan hamba tadi, itulah tanda sayang Allah. Buktinya apa? Selepas Qarun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, ditelan di bumi beserta harta kekayaannya. Apa kata orang-orang yang tempo hari mengharapkan, menginginkan punya kekayaan macam Qarun punya? Apa kata orang yang tempo hari merasakan bahwa Allah tak sayang dia kerana doanya untuk memiliki harta macam Qarun tidak dikabulkan? Apa kata mereka? Laula an manallahu alaina la khasafa bina. Kalaulah nasib baiklah, kalaulah tidak karena Allah memberi anugerah pada kami, pastilah Allah pun benamkan kami macam Qarun. Nasib baik aku tak punya harta macam Qarun. Tengok. Nasib baiklah aku tidak diberi ke harta macam Qarun. Kalaulah aku diberikan macam Qarun, aku pun pasti akan dibenamkan. Baru merasa disayangi oleh Allah selepas Qarun dibinasakan. Banyak kan dalam hidup ini, saya ingat setiap kita ada pengalaman tu. Masa gagal dalam berusaha, gagal dalam apa, kecewanya luar biasa. Masa dibuang kerja, kecewanya luar biasa. Tapi setelah masa berlalu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, rupanya dibuang kerja. Wah, itu bukan yang diharapkan. Yang diharapkan kerja teruslah. Kenapa Allah tak kabulkan? Kita minta lain, diminta yang lain. Disusahkan. Mana bukti sadar sayang Allah?
Masa itu dia tak nampak kasih sayang Allah. Selepas berlalu 3 tahun, Masya Allah, Allah tunjukkan jalannya lebih baik. Menjadi orang lebih berjaya melalui profesi yang lain. Setelah sedar malam hari baru dia bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, nasib baiklah. Nasib baiklah 3 tahun dahulu aku dibuang kerja ya Allah. Kalaulah saya tidak bekerja, tentulah nasib baik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah atur hidupku ini. Allah sedang memberi yang terbaik. Itulah kasih sayang Allah. Sementara orang yang diberi, dikabulkan doanya, belum tentu itu rahmatnya. Sebab boleh jadi pemberian Allah, kemabulan doa tadi, sehingga Allah berikan apa yang diminta itu, menjadi penghalang. Lalu bagaimana kalau itu sikap kita? Supaya kita dapat melihat apa saja. Ijabah atau tidak. Sebab ingat ya, ijabah itu di tangan Allah tadi kita sudah pakat. Itu Umar kata begitu. Bukan tanggung jawab kita. Kita jangan masuk campur. Dikabulkan atau tidak kabulkan. Itu hak Allah. Bagaimana supaya sikap Allah pada kita, kehendak Allah pada kita, sama ada mengkabulkan atau dia tetap menjadi kasih sayang, tanda cinta pada kita. Bila kita sakit, kalau kita ingin sihat kan berdoa kan, digerakkan hati untuk berdoa, untuk mohon. Nah, itu sudah rahmat tuh. Allah sudah sayang kita. Allah sudah sayang kita. Buktinya digerakkan hati kita untuk minta. Masya Allah, itu sudah luar biasa itu. Lalu minta menangis-nangis. Pas apa? Kita melihat sehat itu sangat berharga bagi kita. Seberapa besar penilaian kita, seberapa berharga kesehatan bagi kita, saat itu akan menyebabkan seberapa khusyuk kita berdoa. Makin besar nilai kesehatan bagi kita yang sakit, maka makin khusyuk doa kita. Lalu Allah kabulkan. Pertama, Allah bagi rahmat. Apa rahmat Allah, cinta Allah pada kita? Digerakkan hati kita untuk berdoa. Difahamkan hati kita bahwa kesehatan itu sangat berharga bagi kita. Nikmat yang kedua pula, dikabulkan. Tapi hati-hati. Adakah kemakbulan doa kita minta sehat itu adalah betul-betul rahmat? Nah, kita tunggu. Jika dengan sebab sehat kita malah minta maaf menjadi lebih jahat kepada Allah berbanding ke masa sakit. Masa sakit kita jadi hamba yang baik karena masa sakit isinya hanya wirid. Masa sakit isinya hanya wirid. Istighfar sebatang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masa sakit, istighfarnya Masya Allah. Panjang sungguh. Nak tidur tak boleh. Apalagi istighfar lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dia ingat semua dibaca. Apa yang dia ingat masa sakit. Karena dia mungkin bukan ahli zikir, bukan ahli ibadah, masa sakit, ya apa yang dia ingat lah. Dia fikir lah. Karena pernah dengar ada orang azan, mungkin dia pun masa sakit pun hayya Allah solat, hayya Allah solat. Sebab dia fikir hayya solat itu zikir. Dia tak tahu zikir yang lain. Ya, maksud saya masa sakit itu rasa ingin dekat sekali pada Allah. Mohon ampun pada Allah, nampak dosanya. Ingin sekalilah menghargai nikmat sehat. Menyesal karena tidak menghargai nikmat sehat selama ini. Disia-siakan. Kan jadi baik itu masa sakit. Bila sehat, belum tentu. Nanti akan menjadi lebih baik berbanding ketika ia masih sakit. Kalau dengan kesehatan, dengan dikabulkannya doa minta sehat, tapi dengan sehat itu dia tidak menjadi lebih baik berbanding semasa ia sakit. Itu maknanya kemakbulan doa itu menjadi penghalang bagi orang itu untuk mendapatkan rahmat yang lebih besar. Gitulah. Dibagi rahmat malah jadi penghalang.
Tapi kalau dengan kesehatan itu, dia akan menjadi lebih baik, lebih rajin, lebih banyak amalnya. Maqam ubudiyahnya lebih meningkat berbanding ketika ia sakit. Mana orang ni untung. Dahlah ada rahmat. Di Allah bagi rahmat karena digerakkan hatinya untuk berdoa. Untuk merasa lemah. Untuk berusaha bla bla. Kemudian dibaginya pula sehat. Kemudian dengan sehat pula dimanfaatkan dengan sebab. Oh, Masya Allah, rahmat. Tapi kan tidak semua begitu. Jadi kalau kita minta sesuatu dan Allah tak kabulkan, yakinilah itu adalah tanda sayang Allah pada kita. Kenapa? Terhalang. Karena Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik. Jangan, apa yang aku minta aku tak bagi. Sebab kalau bagi aku nak bagi yang lebih baik. Kan begitu. Itu ada jamaah boleh baca sendiri itu dalam surah Al-Kahfi. 3 episod yang dialami oleh Musa dengan gurunya itulah. Dengan Khidir atau Khadir tu. Ada orang banyak Khadir, banyak. Sebenarnya kalau ulama-ulama membacanya Khadir, kita baca Khidir. Tengok baca itu, apa maksudnya? Sama dengan yang saya sampaikan ni. Kasih sayang Allah. Tentulah nelayan yang mempunyai kapal, perahu, mata pencaharian bergantung pada perahu. Cita-cita mesti setiap kali berlayar, selamatlah, pergi balik, tak ada musibah, tak ada masalah. Itu pasti yang diminta. Tapi tak macam mana hari itu, minta selamat, minta elok, kapalnya pula dipecah oleh penumpang. Apakah perbuatan penumpang yang memecah kapalnya itu bagi si pemilik kapal sebagai rahmat? Dari segi mata kasarnya, itu bukan rahmat. Apakah merasa si pemilik kapal itu, apakah si pemilik kapal merasa doanya pagi hari tadi dikabulkan, yang ingin selamat? Kan, ya Allah, kenapa aku mau selamat tapi engkau tak bagi? Engkau suruh aku mohon pada kamu supaya selamat. Tak ada orang buat macam-macam. Engkau tak kabulkan. Kapal aku dipecah orang. Tengok, tak dikabulkan. Kenapa tidak kabulkan? Ya, karena Allah halang. Tidak dikabulkannya itu karena Allah nak memberi sesuatu yang lebih baik yang dia tak nampak. Baca aja tu kisah Kahfi. Cita-cita orang tua zaman sekarang yang soleh, pastilah anaknya yang kecil ini bila besar nanti jadi orang lebih baik daripada dia. Paling tidak sama soleh dengan orang tuanya. Sebab itu diisasuhnya, dididiknya. Itu pastilah orang tuanya orang soleh. Punya anak, pasti didiknya. Itu harapannya, itu doanya. Ya Allah, jadikanlah soleh. Ya Allah. Pastilah. Tapi apakah Allah kabulkan doa orang soleh tadi? Wahai yang berdoa itu orang soleh. Allah tak kabulkan. Diutusnya Khadir, disertai Musa ke kampung itu, dibunuh oleh si Khadir. Mati budak itu. Coba kalau kita berfikir sederhana sebagai orang tua. Ya Allah, hamba-Mu ni ya ni hamba yang soleh ya Allah. Harapan hamba-Mu, permohonan hamba padamu ya Allah, menjadikan anaknya nanti besar jadi orang soleh ya Allah. Tapi kenapa engkau? Apa dia minta anaknya mati apalagi dibunuh orang? Bukan. Yang diminta lain yang Allah bagi lain. Lalu macam mana kita nak melihat itu rahmat Allah? Tidak mudah jemaah sekalian. Allah kata, ini rahmatku. Rahmat macam mana ya Allah? Aku minta engkau tak bagi. Rahmat apa? Allah kata, ini tanda sayangku kepada kamu, wahai hambaku. Inilah mahabbahku. Kalau kita tak faham, mungkin akan, ya Allah, mahabbah apa ke benda? Bagaimana engkau menyayangi diri ini? Apa yang hamba minta engkau tak bagi? Anak satunya malah engkau matikan. Sepatutnya kalau engkau sayang kami, biarkan hidup. Kan begitu kalau kita berfikir ilmu manusia. Tapi kalau kita memahami lebih jauh, dan Allah rupanya jelaskan juga kan, anak ini nanti bila besar akan jahat, bla bla bla. Bila tahu itu macam mana akhirnya orang tua? Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nasib baik.
engkau tak kabulkan doaku. Engkau tak kabulkan karena engkau nak bagi yang lebih baik. Ya Allah, engkau tak kabulkan doaku, ya Allah. Jadi kapalku dipecah orang. Lah rupa-rupanya ya Allah engkau doa. Jadi tidak dikabulkannya doa itulah kemakbulan doa. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jadi inilah yang memang tidak mudah ya. Faman fahimal hikmah minal atta. Faman tafuti khalaqal babul fahmi fil man'i. Bila mana telah dibukakan bagi kita kefahaman akan tidak dikabulkannya doa. Bila kita sudah dapat memahami rahsia tidak dikabulkannya doa kita, saral man'u ainal ata. Maka tidak dikabulkannya doa itulah anugerah Allah. Saya memang menggunakan bahasa hati. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan hati ya. Penjelasan lebih berkaitan dengan tazkiyatun nafsi. Saya ulangi. Apabila telah dibukakan kefahaman, kita betul-betul sudah faham, dapat memahami hikmah di sebalik tidak dikabulkannya doa, maka jadilah tidak dikabulkannya doa kita itu adalah anugerah Allah, tanda sayang Allah. Sehingga orang yang doanya tidak dikabulkan karena memahami hikmah tidak dikabulkannya doa, dia tersenyum dia, gembira dia, sujud syukur dia. Sementara ketika dia berdoa dan doanya dikabulkan, dia bukan terus tersenyum, dia akan ini jangan-jangan, akhirnya berusaha untuk ya berat nih tanggung jawabnya nih. Ini berat nih sebab aku mesti menjadi orang lebih baik dengan anugerah Allah, dengan kemakbulan doa ini berbanding sebelum aku mendapatkannya. Aku mesti menjadi orang hamba yang lebih baik dengan harta yang Allah anugerahkan berkat doaku, berbanding ketika aku masih miskin. Sehingga dengan kemakbulan doa itu makin merasa makin besar. Sebab itu tidak segera tersenyum bila doanya dikabulkan. Karena ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan yang tidak sedikit. Sementara bila doanya tidak dikabulkan, dia malah, Masya Allah, ini adalah anugerah terbesar. Coba kalau orang hatinya sudah seperti itu, jamaah sekalian. Hatinya sudah celik memahami rahsia di sebalik kemakbulan dan ditolaknya doa. Seperti itu. Sebab ingat, dalam doa itu penuh dengan rahmat. Dikabulkannya doa pun rahmat, tidak dikabulkannya pun rahmat. Bagi orang yang paham. Ya, saya ingat tidak ada yang tidak baik bagi kita. Saya ingat iblis pun, setan pun geleng-geleng tengok kita. Saya kita paham itu dan kita yakin. Iya ya, Masya Allah. Tapi kan lumrah manusia Allah sendiri sudah berfirman dahulu dalam ayat sebelum telah kita pelajari. Bila apa yang diminta itu dikabulkan, dia merasa dimuliakan oleh Allah. Bila usahanya tidak dijayakan oleh Allah, doanya tidak dikabulkan, merasa dihinakan oleh Allah. Kan memang itu watak manusia. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kan begitu dalam surah Al-Fajr. Manusia ini bila Allah bagi nikmat, bagi kesenangan banyak-banyak, semua yang diinginkan dapat, fayaqulu dia kata rabbi akraman. Oh, Allah sayang aku. Allah sayang aku, buktinya tengok Allah sayang. Dia hanya setakat bila ingin disayang. Oleh sebab itulah bila Allah uji dia wa ma'idabtalahu wa qadali rizqa, rezekinya disempitkan, doanya tidak dikabulkan, fayaqulu rabbi ahanun. Tuhanku telah menghinakan aku. Tuhanku sudah tidak kasih aku. Cara berfikir ini Allah kata salah. Kalla. Allah sendiri jawab.
Nah, nak membetulkan cara berfikir seperti itulah. Tidak mudah. Tapi wajib hukumnya. Sebab kalau tidak, kita salah persepsi tentang Allah. Oh, bahaya itu ya mas sekalian. Kalau kita punya persepsi salah terhadap Allah, wih, salah besar itu. Kesannya luar biasa dalam beragama kita. Nah ini, wah, jadi ujian. Jadi orang yang paham memang tidak mudah. Sebab ini isinya sudah tingkat kehambaannya sudah makin meningkat. Gitu. Kalau semakin meningkat tingkat kehambaannya, doa bersungguh-sungguh, tapi Allah tak kabulkan, hatinya malah jauh lebih tenang. Dibandingkan berdoa, kemudian Allah kabulkan. Sebab bila dikabulkan, dia akan berhenti. Oh, apalagi ini kewajiban menunggu banyak nih, bebanan ini. Sebab saya mesti, kalau semasa saya belum banyak harta, mampu sedekah sekian-sekian setiap minggunya, karena tidak banyak. Sekarang Allah dah bagi harta banyak, saya mesti mampu bersedekah sekian kali ganda daripada dahulu. Itu tanggung jawab, tidak boleh sama. Mana boleh sama sedekah orang yang hartanya sedikit dengan ketika ia hartanya banyak? Mana boleh. Mana boleh ibadah, kualiti ibadah orang yang sakit, semasa ia sakit, dengan ketika ia sihat, sama. Mana boleh. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, maknanya tingkat ibadahnya mesti meningkat. Tak boleh sama. Kalau sama, maknanya anugerah Allah itu malah menjadi penghalang bagi kita untuk jadi orang lebih baik. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Ada kadang-kadang ya orang tanya, untung ya awak nih untuk ulah banyak masa, semua ada orang apa namanya nih bantu, yang masak ada yang masak, makan ada yang memasakkan, pakai baju ada orang sediakan, rumah ada orang kemaskan, kemana-mana ada orang antar. Suatu hari-hari boleh pergi surau sembahyang tarawih, tarawih pun ada orang antar. Kata E kepada B. Sebab A ini dia boleh pergi surau juga, sembahyang tarawih juga, tapi sebelum tarawih ini Masya Allah kena kemas rumah, kena masakan ini, kena buat itu, kena buat ini. Sebelum tarawih dia buat itu, buat ini, buat ini. Karena tugasannya banyak. Ya, dia orang sederhana, tidaklah miskin, tapi juga tidak kaya. Semua urusan rumah tangga diselesaikan, dia sendiri yang menyelesaikannya. Tangguh ini, jaga anak ini, mengajar ini, baru siap, baru itu Allahu Akbar, baru pergi surau, sembahyang tarawih. Yang kawan tadi, sebelum Allahu Akbar di rumah, relax lah. Karena semua apa? Makan, dah sediakan, apa relax, tak ada benda. Ya paling sampai duduk-duduk. Tiba-tiba yang B yang agak yang susah tadi jelas pula. Untung awak ya, tenang, nak taruh di awal boleh sampai tenang, karena semua orang uruskan. Saya semua, ya mas kan. Kalau kita lihat zahir, katanya kita memang kasihan pada yang A yang banyak kerja, tapi boleh apa taruh tadi. Semua orang pasti ingin jadi B yang ya relax, boleh taruh dengan tenang, disediakan semuanya. Ada orang antar pula, nak balik pun kasut ada orang sediakan, ambilkan. Untung ya awak nak ibadah pun senang. Apa begitu penilaian kita? Daripada kacamata hati, jangan kacamata mata mana. Kalau dari zahir pasti orang kata, "Wih, saya ingin jadi macam." Apakah sama agak-agak amalan A dan B tadi si Allah? Jika B yang serba susah, semua kerja dibuatnya, kemas rumah. Dan ingat itu ibadah ya. Kemas rumah, sedekah rumah, dengan anak. Itu semua ibadah belaka. Dan yang terakhir ibadahnya tadi pergi tarawih. Sudah berapa banyak ibadah yang dilakukan oleh A. Sementara B mungkin sebelum itu dia relax. Tak buat apa-apa, semua disediakan ini. Ya, ibadahnya apa? Tarawih tadi. Tarawih tadi pun kan ada orang bawakan. Apa kita fikir sama? Kadar ibadahnya tidak sama. Dari si kuantiti ibadahnya pun tidak sama. Tidak sama.
Kuantitinya, kualitinya, wallahu alam kita tidak tahu ya, kualitinya Allah yang menentukan. Tapi kuantitinya. Si A itu telah melakukan banyak jenis ibadah. Kenapa si A tidak merasa bertuah dengan hidup yang sederhana? Karena dengan hidup yang sederhana, ia boleh melakukan banyak ibadah tadi. Kenapa si A malah iri kepada si B? Yang baginya B lebih bertuah. Wahal B tadi, sebelum tarawih, apa ibadah yang dilakukan? Apa ya tadi? Apa yang dibagikan? Tadi makan. Yalah makan, dia makan, saya pun makan. Tapi sebelum dia, saya sediakan sendiri, maksudnya dia sediakan. Nak pergi surau tadi, saya berjalan, dia inilah ya Mas. Jangan-jangan nih. Tadi kalaulah katalah diberi kekayaan sebanyak B, jangan-jangan dia sudah tinggalkan ibadah yang macam-macam yang selama ini telah dibuatnya. Kan satu kerugian itu. Coba kita lihat hidup itu seperti itu. Allah pilih kita menjadi orang yang sibuk karena itu adalah nikmat. Dan bila itu anggap sebagai nikmat, kita pandang sebagai rahmat, hidup ini yang ada hanya senang saja. Hanya bahagia saja. Hanya bahagia. Sebab tadi saya katakan di awal tadi. Mana mungkin pertanyaan Allah pada A dan B sama di akhirat. Tidak mungkinlah pertanggungjawaban yang Allah minta pada orang yang sedang sakit. Tak banyak ibadah yang boleh buat. Dengan orang yang sehat, yang sebenarnya macam-macam boleh buat tapi tak buat. Ada pertanyaan kepada tidak ada pertanyaan kepada yang sedang sakit. Kenapa malam Ramadan di hari kamu langsung tak pergi tarawih? Kenapa kamu tahajud? Lailatul Qadar, yang mulai kamu tak nampak kemana? Ya mana ada pertanggungjawaban itu pada yang sakit. Kenapa ini bulan Ramadan hari itu? Mana sedekah kamu? Sedekah Ramadan ini berganda-ganda pahalanya kata Allah. Mana sedekah kamu? Umroh pada bulan Ramadan itu pahalanya besar. Besar pahalanya. Kenapa kamu tak pergi? Semua orang pergi. Adakah pertanyaan Allah itu kepada yang sedang sakit sepanjang Ramadan? Orang sebab kekurangan. Ya, kalau ada pertanyaan itu, akan jawab, ya Allah, macam mana aku nak tarawih? Bangun pun tak larat, aku berbaring di katil hospital. Oh iya. Macam mana aku nak qiyamul lail? Aku tak larat. Macam mana aku nak sedekah, ya Allah? Bil hospital pun tak tahu macam mana nak bayar. Bebas itu, itu tidak ada ya mas sekalian. Dia hanya perlu ibadah satu aja, sabar. Dan dapat surga. Sementara coba kalau kita jadi sehat, kaya, senang. Lalu ditanya, wahai hambaku B, kenapa Ramadan kamu tak pergi? Kan kamu sehat. Bla 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 bla. Kenapa kamu tidak bersedekah banyak? Kan harta yang kuberikan kamu banyak. Coba macam mana? Nah, pertanggungjawaban inilah sering kali kemakbulan doa. Apa yang Allah berikan itu menjadi penghalang tuh maksudnya begitu. Kecuali orang yang mata hatinya basyirahnya terang, nampak. Ini adalah satu di antara rahasia yang sangat besar. Di sebalik dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa. Farubama yu'tika wa yusbihul ata hijaban bainaka wa bainahu. Coba. Sebab boleh jadi Allah memberikan apa yang kita minta, lalu pemberian Allah kepada kita itu, apa yang diberikan pada kita itu, atok namanya, atok pemberian, menjadi hijab pula. Menjadi penghalang pula antara kita dengan, dia kita makin jauh, makin tak tahu, makin Allah, makin alpa, makin lupa akhirat, makin lupa. Aduh, ruginya. Fatastagni bil ata'anu, ketika itu kita, ya, sia-sia malah, macam menyesal. Salah aku dapat, menyesal macam itu.
Wa bidzalika tuhram. Wa rubama yamna'uka wa yusbikul man'u sababan liwuqufika ala babihi. Dan boleh jadi Allah tidak kabulkan permintaan kita. Tapi bila Allah tidak kabulkan permintaan kita, boleh jadi ianya Allah makan, ianya menjadi sebab wuqufi ala babihi. Menjadi sebab menghantar kita berada di hadapan pintunya. Maknanya apa? Ketika menjadi kita sangat tawadhu, merasa lemah, baru menyadari betapa lemahnya kita, baru menyadari betapa pentingnya kita bergantung kepadanya, membuat kita sentiasa ingat kepadanya. Maklum, doa kita belum dikabulkan. Kan malah membuat kita makin insaf, makin sedar, makin rajin menyebut namanya, makin menyesali kesilapannya, makin terang nampak jalan hidupnya. Wa tahaqqaqu bil ubudiyah banadi. Akhirnya kita dapat mengikhlaskan ibadah kita pada Allah. Jadi fahami nikmat atau kasar itu. Ya, banyak contoh lah, seperti orang sakit ya lah. Bila orang tua kita sakit dia sakitnya kronik. Dokter beri nasihat. Banyak makanan yang boleh dikatakan sebagai pantang larang. Walham makanan itu kesukaan dia. Kita sebagai anak yang menjaganya, kita tunaikan atau tidak permintaannya. Kita kabulkan, kita turuti atau sana makan ini nak, sama ini. Walham makanan itu sangat bahaya sekali. Bila kita bagi makanan itu, ya penyakitnya jangankan kurang, ya jangan sembuh, kurang tidak. Ini bahayalah maksudnya. Jangan, ini bahaya banget. Waktu itulah kita kabulkan, kita tunaikan permintaannya atau kita. Kalau kita tak tunaikan hajat orang tua ingin kesukaannya, pasti orang tua tuduh kita, anak tidak sayang orang tua, anak sudah derhaka, tak patut. Pasti begitu kan? Kata anak sayang pada mak bapak, ini permintaan mak tak dibagi, sayang apa? Pastilah karena kecewa kan? Tapi apakah betul kita tidak menyayangi hanya karena tidak menuruti kemauannya? Justru kita tidak menekan kemauannya, itulah tanda sayang kita kepadanya. Sebab dengan kita tidak menuruti kehendaknya, penyakitnya makin kurang. Sebab bahaya makanan. Ini contoh yang mudah. Tapi kalau kita ingin, karena orang tua tu fikir, sebagai tanda kasih sayang, anak mesti ikut, bagi aja. Mana kita tak sayang, kita tahu itu bukan cara memberikan kasih sayang. Sayangnya apa? Man'un itu mana? Kita halang. Kita tak tunaikan. Kita tak turuti kehendaknya, itulah anugerah besar bagi dia. Itulah tanda sayang kita kepada. Itu baru kita manusia kepada orang tua kita yang juga manusia. Itu pun kita berpikir begitu. Wah, kita bukan bijak manapun. Itu kan hanya nasihat dokter kan. Kan kebijakan dokter pun terhad. Sekarang yang menghalang permintaan kita, yang tidak memakbulkan permintaan kita, jamaah sekalian, itu Allah. Kalau seorang dokter memberi nasihat, jangan turuti, nak. Cik, permintaan orang tua ini bahaya. Kalau kamu sayang dia, jangan turuti. Itu dokter bijak itu. Sekarang yang tidak kabulkan perintah itu Allah yang maha bijak. Mungkinkah kita menuduh atau paling tidak merasakan Allah sudah tidak menyayangi kita? Kenapa kita tidak malah bersyukur? Orang tua tadi, jamaah sekalian, kalaulah faham, pasti akan merasa bertuah punya anak itu. Terima kasihlah nak, betul-betul kau ni sayang nak. Mak tak tahu makanan sama ini rupanya punca penyakit mak. Mak tak tahu selama ini. Mak nak sangat makan, tapi rupanya ini bahaya, nasib baik nak, engkau tak bagi. Itu orang tua yang tahu, kan?
Nah, bagi kita yang tahu akan hikmah Allah di sebalik adalah ditolaknya doa tadi, pasti akan bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nak merasakan nikmat atau rahmat di sebalik kemakbulan atau ditolaknya doa seperti ini, ya kita kena perlu belajar lebih, gitulah. Lebih tepatnya ini belajar memahamkan hati kita ya. Dan pemahaman seperti ini jangan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Ulasan ini sebenarnya ulasan hadis Nabi. Ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau dalam hadis sederhana sekali, beginilah hadisnya. Bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala la yahmi abdahul mu'min wa huwa yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi. Yahmi itu mana membuat penghalang. Pagar lah, buat pagar, penghadang, apa benda itu, ya. Terhadap hambanya yang mukmin, sedangkan ia mencintainya. Macam mana tuh? Allah buat penghalang, pendinding bagi hambanya yang beriman, sedangkan Allah mencintainya. Artinya tidak semua apa yang diminta oleh hambanya yang mukmin itu Allah kabulkan. Walaupun Allah sangat mencintainya. Justru tidak dikabulkan setiap permintaannya, itulah tanda kasih sayang Allah. Begitu. Jadi jangan kita, hadis Nabi ini tidak bermaksud tidak semua jika Allah sayang pada hambanya, semua permintaannya dikabulkan. Bukan. Bahkan dihalangi. Ada sebagian nanti yang dihalangi. Kama tahmauna maridakumut ta'am was-sarab. Ini sabda Nabi ya, yang tadi penjelasannya saya berikan tadi. Sebagaimana kamu menghalang, tidak mengkabulkan permintaan orang-orang sakit daripada kamu. Katalah ibu kamu sakit, mak kamu sakit, minta itu, nak makan itu, nak itu. Kita, tak boleh. Tak bagi. Bukan karena kita tak sayang, kita sayang. Sayang sebagai tanda sayang kita tak bagi. Takhafuna alaihi. Karena kita takut. Bila kita tunaikan, dia akan rusak. Makin parah penyakitnya. Sama. Nabi 15 abad yang telah bersabda seperti itu. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadi, rubama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah tidak mengkabulkan doa kita. Tapi itulah anugerah. Jadi orang yang dapat memahami hikmah di sebalik doa ini, Masya Allah. Jangankan ketika Allah kabulkan doanya. Ketika Allah tidak kabulkan doanya pun itu diyakini, diyakini oleh hambanya yang paham. Ini adalah anugerah terbesar Allah. Allah sedang mencintai dirinya. Sehingga doa dari kabul pun tidak kecewa, tidak suudon, bahkan bersyukur. Masya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahanlah penjelasan yang tidak seberapa ini, dan cuma masih ada, saya ingin tambahkan nanti jamaah sekalian, kaitan dengan doa. Sebab bagi saya sangat penting, ya. Ini kaitannya dengan hati. Ya. Kalau dan lagi sekali, kalau kita menjelaskan ini, bab ini, doa ini dari segi kaifiahnya, insya Allah ya tidak terlalu panjang lah. Cara berdoa kaifiah doa menurut Rasulullah SAW. Ini. Masa yang mustajabah. Ini. Penghalang doa. Ini. Faktor menyebabkan doa makbul. Ini. Doa maksurat daripada Nabi. Pagi ini, petang ini. Itu insya Allah jamaah boleh sudah faham dan boleh dibaca, boleh diamalkan dengan mudah. Tapi yang kita bicara ini bukan itu. Perintah doa, perintah Allah pada hamba untuk berdoa, itu adalah tanda kasih sayangnya. Itu sebenarnya rahmatnya. Masalahnya, di mana kasih sayang Allah, di mana rahmat di sebalik doa, perintah doa itu. Bukankah seringkali kita berdoa, dia suruh kita berdoa, tapi kita doa tak bagi pula. Di mana kasih sayang Allah? Di mana? Nah ini, bila kita fahami,
hidup ini menjadi sangat-sangat. Akhirnya kita jadi orang yang anis indallah. Anis itu mana orang sangat ya mesra, damai, nyaman, tenang, berdamping dengan Allah. Gitulah. Berdamping dengan Allah sangat menyenangkan, sangat menenteramkan gitulah. Makin dekat dengan Allah sangat tenang, sehingga apapun yang Allah lakukan kepada kita, kita sangat tenang, sangat luar biasa. Dan itu luar biasa kalau kita dapat merasa begitu, tingkat ubudiyah kita sudah meningkatlah. Sehingga betul kita dapat merasakan keasyikan beribadah. Itu sangat terasa. Ibadah sudah buat, sholat sudah buat, tapi keasyikan, kenyamanan, kelezatan beribadah. Kalau ikut Nabi kan dipanggil apa namanya halawatul iman, kan? Kalau dalam istilah Nabi ada istilah halawatul iman. Ada istilah ulama katakan ladzatul ubudiyah. Kelezatan beribadah itu mesti kita dapat. So ibadah bukan yang penting buat, bukan ya Mas. Mesti berusaha untuk mendapatkan kalau iman halawatul iman. Dan itu letaknya dalam hati. Ladzatul ubudiyah itu letaknya dalam hati. Itu hati kena difahamkan betul-betul ya. Itu ya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita segala hajat yang baik kita dan dibimbing kadarnya juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.